Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan materi tentang siklus pelatihan. Dalam sebuah pelaksanaan diklat atau pelatihan tentu memiliki suatu sistem atau serangkaian kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan menunjang keberhasilan pelatihan tersebut. Adanya siklus dalam pelatihan atau diklat ini bertujuan untuk mewujudkan keinginan pemerintah, yaitu terwujudnya agen of change. Maksud dari agen perubahan ini adalah perubahan yang lebih baik untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya, baik pekerjaan maupun antar individu lainnya. Siklus pelatihan di sini merupakan dari siklusnya itu merupakan perputaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari karyawan. Pelatihan ini mungkin juga meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif. Pelatihan ini bisa dilakukan pada semua tingkat dalam organisasi, pada tingkat bawah atau rendah atau yang lebih rendah. Pelatihan berisikan pengajaran bagaimana mengerjakan suatu tugas, misalnya mengoperasikan mesin. Di dalam siklus pelatihan ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu need analyze, yang kedua yaitu instructional design, yang ketiga validation, yang keempat implementation, yang kelima yaitu evaluation. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan bagian siklus yang kedua yaitu instructional design. Instructional design ini merupakan proses dari pengembangan pelatihan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Menurut Raymond ini, langkah-langkah dalam instructional design ada 3. Yang pertama, menilai kebutuhan pelatihan. Yang kedua, memastikan kesiapan untuk pelatihan. Yang ketiga, merencanakan program pelatihan. Langkah pertama yaitu menilai kebutuhan pelatihan. Dalam desain instruksional ini harus secara logis dimulai dengan penilaian kebutuhan. Proses mengevaluasi organisasi, karyawan dan tugasnya untuk menentukan pelatihan seperti yang diperlukan. Langkah yang kedua yaitu memastikan kesiapan untuk pelatihan. Di sini menganalisis kesiapan pelatihan yang efektif tidak hanya membutuhkan program yang menangani kebutuhan nyata, tetapi juga kondisi kesiapan karyawannya itu sendiri. Karyawan yang diperlukan termasuk kemampuan mempelajari materi pelajaran, sikap yang menguntungkan terhadap pelatihan, dan motivasi untuk belajar. Langkah yang ketiga yaitu merencanakan program pelatihan, yaitu ketika penilaian kebutuhan menunjukkan perlu adanya pelatihan dan SDM siap untuk belajar, maka perencanaan program pelatihan itu perlu segera untuk dirumuskan. Perencanaan dari pelatihan itu dimulai dengan menentukan tujuan program pelatihan. Berdasarkan tujuan tersebut, perencana memutuskan siapa yang akan memberikan pelatihan, topik apa yang akan dibahas dalam pelatihan, dan metode apa yang akan digunakan dalam pelatihan tersebut. Setelah tujuan ditetapkan, perencana harus menentukan subjek yang akan melatih
peserta pelatihan. Pelatih bisa berasal dari pengawas atau manajer, bisa dari rekan-rekan kerja, dan juga bisa berasal dari pakar yang ahli dalam bidang tertentu atau dalam pelatihan, baik dari dalam ataupun luar organisasi. Yang selanjutnya yaitu perencana, merumuskan materi pelatihan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan organisasi dan tujuan pelatihan, yang nantinya memberi dampak efektivitas penggunaan sumber daya pelatihan dan nilai manfaat bagi peserta pelatihan. Setelah materi pelatihan ditetapkan, selanjutnya perencana merancang metode apa yang akan digunakan untuk proses pelatihan tersebut. Metode yang dapat digunakan bisa menggunakan instruksi kelas, audiovisual, atau metode on the job training, metode simulasi, studi kasus, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu perencana perlu merencanakan implementasi program pelatihan. Dalam pelatihan, peserta diharapkan mendapat informasi yang mudah untuk diingat oleh peserta, serta dapat membantu peserta pelatihan menghubungkan materi dengan pekerjaan mereka. Untuk mengetahui bahwa peserta ini itu benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh pelatih, peserta bisa diberi kesempatan untuk mempraktikkan kemampuan yang dimilikinya. Perencanaan yang terakhir yaitu merumuskan evaluasi pelatihan. Yang perlu dievaluasi meliputi kepuasan dari peserta pelatihan terhadap program. Yang selanjutnya, pengetahuan atau kemampuan yang dicapai oleh peserta pelatihan. Yang selanjutnya yaitu adanya perubahan sikap baru dalam bekerja dan adanya peningkatan secara individu maupun performa dari organisasi. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes tertulis, tes elektronik, maupun observasi terhadap kemampuan dan sikap kerja tertentu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.